Rembang, Jawa Tengah yang menolak pendirian pabrik semen kecewa setelah perwakilannya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden justru disebut membalikkan tuntutan warga kepada Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin pendirian pabrik. 8 orang yang terdiri dari aktivis penggiat lingkungan dan mahasiswa Rabu siang melakukan aksi pasung semen di Taman Pandang Istana Jakarta Pusat. Aksi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi tegas mencabut izin pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Pasalnya pendirian pabrik semen tersebut dinilai mencemarkan sumber air. Tuntutannya tentu saja kita mendukung penuh tuntutan warga Pegunungan Kendeng untuk membatalkan pertambangan dan pabrik semen. Karena itu dampaknya adalah multidimensi ya, banyak aspek. Salah satunya yang hari ini berkaitan dengan hari air ya. Pegunungan Kendeng itu adalah barisan pegunungan kars yang merupakan tangki air, sumber utama dari air masyarakat yang mengaliri sawahnya, kehidupan mereka, dan bahkan bagian dari kebudayaan mereka. Para aktivis dan mahasiswa menilai pendirian pabrik semen di Kendeng merupakan bentuk pembangkangan hukum. Pasalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan penutupan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo malah menandatangani izin lingkungan baru sehingga kegiatan penambangan kars tetap berjalan. Menanggapi aksi ini, kedua perwakilan warga Kendeng bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Usai pertemuan, warga mengaku Presiden justru membalikkan tuntutan warga kepada Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin. Saya belum tahu, Mbak. Kalau melihat apa yang dikatakan beliau, Pak Jokowi, rasanya saya sudah kehilangan Bapak. Itu Mbak yang kami rasakan, dan saya membawa amanah dari desa, dari kampung kami, dari Jawa Tengah. Hanya Jawa Tengah lah yang jadi lumbung pangan Nusantara ini. Kalau nanti Jawa Tengah rusak, maka negara ini nggak akan ada pangan lagi. Aksi pasung semen merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya pernah dijalankan almarhumah Patmi. Almarhumah Patmi merupakan salah satu petani asal Kendeng yang melakukan aksi cor kaki dengan semen di depan Istana Merdeka. Kemarin Patmi pun dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini petani dan sejumlah aktivis melanjutkan aksi semen kaki di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mengenang kepergian dari Patmi, sekaligus melanjutkan perjuangannya menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Aksi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan mereka meminta Jokowi tegas mencabut izin pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Pasalnya pendirian pabrik semen tersebut dinilai mencemarkan sumber air. Para petani dan juga aktivis menilai pendirian pabrik semen di Kendeng merupakan bentuk pembangkangan hukum. Pasalnya Mahkamah Agung telah memutuskan membatalkan pendirian pabrik semen di Rembang, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani izin lingkungan baru sehingga kegiatan penambangan kars tetap berjalan. Sejak minggu lalu, petani Kendeng berunjuk rasa dengan menyemen kaki mereka. Aksi ini dilakukan sebagai simbol kehidupan petani Kendeng yang terbelenggu dengan keberadaan pabrik semen. Pemirsa, warga yang menolak keberadaan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah untuk menghentikan aksinya sambil menunggu laporan kajian lingkungan hidup yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan pabrik semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah hampir rampung dan siap beroperasi penuh 1 April mendatang. Kepala Konstruksi Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia, Ruri Ada, mengatakan pihaknya telah melakukan percobaan terhadap mesin pabrik, mengingat mesin pabrik sempat dihentikan setelah dilakukan pencabutan izin beberapa waktu lalu. Pembangunan sampai saat ini sudah bisa dikatakan selesai dan siap beroperasi untuk mencapai performance test. Kapan kira-kira itu, Pak? Ini sedang proses, namun ada beberapa kendala karena seperti kita tahu ya, problem yang sempat kami alami suspend selama 1 bulan lebih, yaitu mengakibatkan peralatan mengalami beberapa problem. Kementerian Perindustrian pun mendukung pengoperasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Keberadaan pabrik semen Rembang dinilai mendukung program pemerataan pembangunan yang tengah digenjot pemerintah.
Ini sudah ke lapangan dengan direksi Semen Indonesia dan Semen Rembang. Kalau perindustrian ya kita tentu mendukung pengembangan dari industri semen, karena industri semen kan merupakan backbone daripada infrastruktur yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Namun Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyebut istana telah mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan laporan kajian lingkungan hidup strategis bagi pembangunan pabrik semen Rembang. Saya kemarin sudah sampaikan ke Bun Retno dan kawan-kawan supaya aksinya dihentikan dulu, ya, karena kasih waktu dulu kita untuk menuntaskan kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan itu akan selesaikan akhir bulan ini. Nah, dari situ nanti akan menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan pengembangan Rembang dalam industri semen. Warga yang menolak pembangunan pabrik semen menilai pembangunan pabrik dilakukan tanpa adanya izin lingkungan. Warga khawatir keberadaan pabrik akan merusak kondisi alam di wilayah mereka. Manajemen PT Semen Indonesia pun berjanji akan membangun embung atau sumber air. Tim Liputan Metro TV. Jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, muncul indikasi mobilisasi warga untuk menjaga tempat pemungutan suara saat pencoblosan 19 April mendatang. Hal ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Ajakan untuk mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS pada 19 April mendatang muncul jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga diajak untuk menjaga dan mengawasi proses pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya bagi warga Jakarta, ajakan tersebut juga diserukan bagi warga luar Jakarta. Kegiatan tersebut bahkan diorganisasi melalui sebuah aplikasi online dengan meminta warga yang ingin bergabung mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana menghimbau agar warga tidak mengindahkan ajakan tersebut. Untuk mencegah kecurangan serta menjaga keamanan saat pencoblosan, TPS telah dijaga oleh polisi serta pihak yang memiliki kewenangan seperti saksi dari masing-masing pasangan calon. Lagi polisi sampaikan tidak perlu melakukan itu. Semua TPS sudah dijaga oleh petugas polisi. Polisi akan mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga keamanan selama di TPS. Karena prosesnya ada dan aturannya ada. Gerakan demokrasi, ya teman-teman, oke lah, mendukung itu boleh-boleh saja. Sepanjang sesuai dengan aturan, kita perbolehkan saja. Tapi kalau bersifat provokasi, mengintimidasi, gitu kan, ya kita larang, kita cegah. Polisi punya kewenangan itu. Mobilisasi warga ke TPS pada tanggal 19 April dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Terlebih bila warga yang hadir bukanlah warga Jakarta yang seharusnya tidak berkepentingan terhadap Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Mobilisasi warga daerah ke Jakarta untuk mengawasi TPS pada 19 April mendatang melalui media sosial ini menjadi perhatian pihak aparat kepolisian. Bagaimana polisi menanggapi sekaligus menyiapkan antisipasi pengamanan terkait dengan rencana tersebut? Kami akan langsung bertanya ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak, dari pengamatan Anda sebenarnya Anda melihat upaya mobilisasi massa untuk pemilu atau 19 April mendatang ini seperti apa ini, Pak? Jadi perlu digarisbawahi, Mbak, ya, bahwa untuk Pilkada putaran kedua DKI ini adalah milik rakyat DKI, milik warga DKI, ya. Jadi apapun, semua pemilihnya pun juga dari DKI. Dan kemudian bahwa ada mobilisasi massa dari luar DKI Jakarta, ini untuk apa? Ya? Karena di dalam pelaksanaan pilkada ini, terutama di TPS-TPS, sudah ada yang ngawasi. Ya, nanti ada pihak kepolisian, sudah ada staf TPS, ada polisinya. Nanti dibantu oleh TNI, ya. Kemudian itu ada panitia KPPS, ada nanti saksi dari kedua calon, sudah ada semua di situ. Semua ada di situ. Untuk apa mobilisasi ke Jakarta, ya? Jadi tidak perlu, sudah ada petugas-petugas yang akan mengawasi. Demikian, Mbak Zakia.
Ya, kemudian memang kalau nantinya ini salah satunya kan memang mengajak untuk mengawasi TPS-TPS saat pemilu putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemudian akhirnya benar-benar dilakukan ini bagaimana Pak Argo? Konsekuensinya apa? Ya tentunya nanti misalnya ada orang luar Jakarta yang melihat di TPS dan melakukan tindakan intimidasi, maupun tindakan pelanggaran pidana, kita tangkap ya. Kita tangkap nanti, akan kita bawa ke kepolisian, kita proses ya. Jadi untuk itu tidaklah, ngapain mau berangkat ke Jakarta, tidak perlu ya. Jangan sampai nanti dengan tidak terkontrol datang ke TPS membuat pelanggar pidana nanti ditangkap sama Pak Polisi ya. Lebih baik memonitor lewat TV, maupun lewat berita-berita lain di rumah ya, di situ Mbak. Baik, tapi kalau dari pengamatan juga ini seberapa gencar sebenarnya Pak Argo upaya untuk memobilisasi massa ini sendiri? Ya tentunya kita berharap masyarakat bisa cerdas ya, bisa memilih, melihat ya, bisa memahami bahwa ini adalah warga Jakarta yang akan melaksanakan demokrasi pilkada putaran kedua. Tentunya ya tidak usahlah melihat ajakan-ajakan ini hanya untuk ke Jakarta untuk mengawasi, sudah ada yang ngawasi. Jadi sesuaikan aja, misalnya masyarakat di Jawa Tengah maupun Jawa Barat itu laksanakan kegiatan aktivitas masing-masing di saat tanggal 19 itu. Jadi kita melihat saja dan semuanya pasti kita laksanakan dengan adil, netral, dan aman di dalam pelaksanaan ini. Kita percayakan kepada kepolisian dan kepada unsur yang lain untuk mengawasi di TPS-TPS itu Mbak. Baik, Pak Argo, ini selain juga ajakan, ini juga ada aplikasi yang dibuat terkait dengan tamasya ini. Kemudian polisi juga sempat mengatakan akan menelusuri siapa sebenarnya juga yang menggagas. Apakah ini sudah ada perkembangan, Pak Argo? Ya tentunya nanti kita akan melihat apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak di dalam pelaksanaan aplikasi ini ya. Kalau misalnya nanti ada unsur pidana, tentunya kita akan melakukan penyelidikan dan kita tinggalkan jadi penyidikan ya. Tapi kita melihat dulu, kita mendalami dulu apakah ada unsur-unsur pidana yang dikaitkan dengan aplikasi tersebut. Demikian Mbak. Artinya siapa yang membuat ini belum diketahui Pak? Ya, kita belum mendapatkan informasi. Tentunya tetap kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan kita tetap akan mencari informasi seluas-luasnya berkaitan dengan kegiatan seperti ini, Mbak. Oke, memobilisasi warga untuk mengawasi jalannya pemilu, bukan warga Jakarta, kemudian juga padahal sudah ada pengawas. Ini sebenarnya bisa dikatakan melanggar undang-undang, tidak sih Pak Argo? Ya tentunya kalau misalnya orang mau dari luar Jakarta mau datang ke Jakarta kan tidak ada salahnya juga ya. Tetapi kalau dia mempunyai niat dan maksud tertentu nanti akan melakukan tindak pidana. Tindak pidana ini yang digarisbawahi ya. Ada pelanggaran tindak pidana. Tentunya nanti akan berurusan dengan kepolisian ya di situ. Tentunya misalnya nanti ada warga yang datang ke Jakarta kan ada operasi justisi tidak bawa KTP, itu kena juga di situ. Jadi tentunya kita harus berpikir jernih pada masyarakat ini agar tidak usah ke Jakarta, ngapain mau ngecek-cek pengawasan TPS padahal udah ada yang mengawasi ya. Baik, baik. Kemudian terakhir Pak Argo, pengamanan apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga yang lainnya terkait dengan jalannya nanti pilkada serentak atau pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti? Tentunya kita sudah mempunyai perencanaan pengamanan ya, perencanaan pengamanan dan kita sudah melakukan kegiatan preemptif dan preventif terlebih dahulu. Saat ini sudah kita lakukan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani ya. Kemudian kita juga sudah merencanakan semua kepada titik-titik atau titik-titik TPS yang akan kita laksanakan pengamanan dan kita juga men-standby-kan personil juga dan kita juga nanti akan meminta bantuan kepada Mabes Polri seandainya kekurangan personil dan ini sedang kita manajemen biar nanti pengamanan pilkada putaran kedua itu bisa berjalan aman dan lancar. Demikian Pak. Baik, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih telah bergabung bersama kami.